Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya akan memaparkan hasil diskusi terkait tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Untuk anggota kelompok 1 yaitu Muhammad Fahrujani Ansyar, Nurma Andini, Siti Rahmah, dan Sastia Laura Azizah. Berikut pemaparan kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Berikut pertanyaan pertama dari kasus 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Menurut kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, yaitu karena pada awal pembelajaran guru sudah memberikan atau membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar mereka mampu mencari nilai rata-rata atau MEAN pada sebuah soal. Dan untuk pertanyaan kedua dari kasus 1 yaitu, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, dalam metode di atas, kegiatan yang dapat diterapkan adalah kegiatan belajar berkolaborasi dengan teman sebaya dalam kelompok-kelompok kecil. Pembelajaran yang kooperatif memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang lebih berkompeten, melalui arahan dan bimbingan dari guru. Pemberian masalah atau tantangan, seperti pemberian soal yang harus peserta didik selesaikan, dengan cara mengumpulkan informasi, seperti guru yang memberikan langkah secara berurutan dalam pemecahan soal, dan menganalisis, atau peserta didik yang mencoba memahami. Sehingga peserta didik tidak hanya belajar teori, tetapi juga aktif dan mendapatkan pengalaman praktis dalam pemecahan soal. Dan teori yang berkaitan dengan metode pembelajaran di atas adalah teori konstruktivisme yang merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi saat guru memberikan urutan langkah-langkah pemecahan soal secara aktif bersama kelompok kecilnya sepanjang proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya kasus kedua yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut jawaban kami, berdasarkan perkembangan usia, peserta didik yang masih duduk di bangku SD kelas 1 itu termasuk perkembangan fisik masa kanak-kanak. Pada masa ini, pertumbuhan dan perkembangannya lambat dan relatif sama sampai menjelang masa pubertas. Namun, peserta didik sudah mulai tertarik dengan lingkungan sekolah, tetapi kebanyakannya hanya dengan yang bersifat logika dan memahami dengan bentuk fisik. Jadi, menurut kami, yang harus Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya adalah dengan membuat proses pembelajaran dengan menggunakan media atau alat peraga hitung-hitungan yang menarik dan menyenangkan agar mudah ditangkap oleh saraf otak peserta didik pada umur 6 atau 7 tahun, seperti alat hitung berwarna dekak-dekak dan lain-lain.
Kemudian, pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kami menyarankan hal tersebut karena sesuai dengan teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Karena menurut Vygotsky, pada saat seseorang mendapatkan stimulus dari lingkungan, ia akan menggunakan fisiknya berupa alat indera atau menangkap atau menyerap stimulus. Kemudian menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima, sehingga ketika Rina melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan alat peraga hitungan yang menarik, peserta akan cepat mengingat dan mendapat pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dilanjutkan kasus ketiga atau kasus terakhir, berceritakan tentang Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut jawaban kami, pertimbangan dan keputusan yang dilakukan Made sudahlah tepat. Hal ini dikarenakan contoh yang diberikan merupakan sesuatu yang ada di lingkungan sekitar para siswa. Mengingat siswa tersebut berasal dari wilayah Bali. Tes deskripsi ini sendiri merupakan penggambaran sebuah tempat atau objek secara detail melalui teks, sehingga contoh yang diberikan akan mudah dipahami secara detail karena merupakan hal yang umum diketahui oleh siswa dari sekolah negeri di wilayah Bali. Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut jawaban kami, prinsip yang Made gunakan merupakan prinsip yang memperhatikan latar belakang peserta didik agar pembelajaran bisa lebih relevan dengan memasukkan unsur Bali. Pendekatan yang dilakukan Made adalah culturally responsive teaching, merupakan pendekatan yang membantu peserta didik untuk lebih mengenal dan memahami budaya di lingkungannya. Pendekatan ini selaras dengan teori konstruktivisme, mengingat adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Sekian tanggapan kasus 1 yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.